الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Nah, untuk membahas ini kita akan belajar dari sikap Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Tamami, yaitu kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ditindas kaum kafir Quraisy. Untuk itu, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah ramai di Palestina? Bahwasannya memang tadi saya mendengar bagaimana sikap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika adanya penindasan. Ada satu kitab namanya Rohikul Makhtum, ada juga kitab namanya Syama'il Muhammadiyah. Kalau Rohikul Makhtum ini jumlah halamannya sudah diterjemahkan bahasa Indonesia 889 halaman. Syama'il Muhammadiyah ini hadis dikarang oleh Imam Turmudzi, jumlah hadisnya 442 hadis. Masya Allah. Pertanyaannya, ibu-ibu pernah nggak baca buku 889 halaman? Ya, boro-boro membaca 889 halaman. Kadang baru baca Yasin, Yasin. Temannya WA. Apa kata temannya? Posisi di mana? Kita jawab di rumah, ngapa emang? Ayo apa nyeblak, apa jawab kita? Oke siap, lapadam OTW. Ya betul betul. Ada orang nggak begini? Ada. Ada. Mana kerudung apa itu? Ya. Ibu-ibu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengutip dari surah Ar-Rum ayat 60. Ini ketika disandingkan dengan cerita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nyambung ceritanya. Kita tahu bahwasannya dulu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama Islam tentu saja banyak orang-orang yang kontra dengan beliau. Ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau transit di kota namanya Taif. Ini pertanyaan, ibu-ibu pernah ke Mekah sama Madinah apa belum? Woi, udah pernah apa belum? Mudah-mudahan yang udah pernah balik lagi, yang belum pernah mudah-mudahan bisa berangkat. Pertanyaannya, tahu caranya apa kagak? Tahu. Ya, kalau belum tahu saya kasih tahu. Gimana caranya? Caranya gampang, Bang. Gimana Ustaz? Berani ngomong. Pertama ngomong kepada Allah setiap sholat 5 waktu. Yang kedua ngomong ke saudara yang habis dapat gusuran 30 miliar. Ya. Berangkat udah. OTW langsung ya. Jadi sebab kalau kita ngomongin sabar nggak ada yang bisa kita contoh kecuali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu manusia yang sabarannya nggak ada hentinya, nggak ada batasnya. Makanya perjalanan Rasul ketika beliau dari Mekah ke Madinah berhenti di kota Taif, Masya Allah banyak orang yang nggak terima. Bukan berarti Rasul tidak punya akhlak yang baik, bukan berarti caranya kurang baik. Rasul itu sebaik-baiknya manusia dan sebaik-baiknya pembawa. Nah nanti kita bakal belajar ternyata sikap sabar itu adalah sikap yang paling luar biasa. Kapan? Ketika kita menghadapi kehidupan ini. Termasuk kita lihat sekarang fenomena Palestina sedang dihantam oleh Israel. Kita kan banyak tuh ya Bang Holik diajarin sabar. Sabar, nggak beli produk-produk Israel dulu. Ngaso dulu Bu, jangan beli dulu. Kadang-kadang kagak, udah ngaso ada diskon 70% OTW ya. Sabar dulu. Kita bantu saudara-saudara muslim, jangan makan yang maaf. Yang emang udah difatwakan oleh MUI haram, udah makan dulu. Buatan tetangga-tetangga gado-gado. Toprak, toge. Ya, udah makan itu dulu. Itu paket murah namanya ya. Kenapa? Karena kesabaran itu yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam gak ada batasnya.
Sama Rasul ketika menyebarkan agama Islam, Masya Allah, luar biasa, dihantam kanan, dihantam kiri, dihantam belakang, dihantam depan. Bagaimana sikap Rasul? Yang pertama, Rasul sabar. Itu musuhnya dikasih senyuman. Tapi kalau Israel dikasih senyum doang kagak cukup. Betul nggak kira-kira? Betul. Israel maaf membombardir warga Palestina. Terus kita senyumin aja, lah kagak boleh. Ya, kita lawan dengan apa? Apa yang kita bisa? Kita lawan dengan doa. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Bisa pakai doa, balas pakai doa. Ustaz, sayanya Romana kalau doa doang kagak cukup. Boleh nggak pakai tenaga? Boleh, berangkat sono ke Palestina. Ngapain Ustaz? Ngapain? Ikut perang. Tapi kayaknya sih kagak bakal diizinin suaminya. Iya benar. Ini kan muka-muka cantik semua pas lagi disayang-sayang sama suaminya. Iya. Ya, Bu. Ya. Ya, udah tuh begitu. Sebab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini manusia yang luar biasa. Kalau beliau balas dengan senyuman, kita juga begitu. Tetangga nindas kita, ada nggak kira-kira yang ditindas sama tetangganya? Ada apa kagak? Ada. Ada aja modelnya. Kita beli TV baru ditindas sama tetangga kita. Apa kata tetangga kita? Gua mah kagak yakin itu duitnya boleh dari gaji suaminya. Tuh kalau kagak menang judi boleh ngepet kali ya. Ada nggak yang modelnya begitu? Sabar. Ada kita maaf beli motor baru, tetangga kadang-kadang maaf nindas kita diomongin kanan kiri depan belakang, sabar aja udah. Ada janda 5 tahun ditinggal mati sama lakinya, kawin lagi. Ada Bu yang ditindas, apa kata tetangga? Janda doyan buat kawin. Lah sabar aja ya, sabar. Rasul juga begitu. Kenapa? Karena balasan sabar itu Masya Allah, Allah akan berikan ganjaran tanpa hisab. Makanya dalam ayat-ayat lain, contoh, nih kita belajar surah Rum, fasbir inna wa'dallahi haqqun. Sabar, janjinya Allah itu pasti benar, enggak pernah melenceng, beda sama janjinya manusia. Manusia yang bilang nggak tenang cing, gue dapat gusuran 10 miliar, lu mah barang-barang 10 juta dapat, bah. Seminggu ditunggu WA-nya, 2 minggu ditunggu WA-nya, sampai 2 tahun kagak WA. Apalagi transferannya ya. Udah begitu pas kita lihat kagak ada foto jadi blokir kita. Ya Bu, sabar. Laki maaf kan kadang ada ya istri yang ditindas sama lakinya. Ada apa kagak? Mana orangnya? Ada. Sabar, jangan kita lawan laki kita. Tetap bagaimanapun laki kita, tetap itu imam kita. Yang milih laki kita siapa? Emang emak kita kan kita yang milih ya. Kenapa? Karena sabar itu pasti Allah memberikan ganjaran yang luar biasa. Sampai di ayat yang lain Allah katakan apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang ketika ditindas, orang yang ketika dizalimi, orang yang ketika disakiti, dia sabar tidak membalas kezoliman dengan kezoliman, penindasan dengan penindasan, bulian dengan bulian, cacian dengan cacian, maka insya Allah selesai kita dicaci, selesai kita dibully, selesai dikatain, mudah-mudahan Allah angkat derajat kita dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Makanya ayo belajar dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sabarnya tanpa batas. Rasul dikatain sabar, disenyumin. Kita sama begitu Bu, ada orang ngatain kita sabar tuh tebar sama apa? Sama senyuman. Besok dikatain lagi sabar, senyum lagi. Sabar, besok dikatain lagi, ya Allah Bu, kasih bunga-bunga senyuman yang terindah. Besok udah 5 kali dikatain sabar, bales dengan bunga-bunga. Kalau bisa sama potnya sekalian ya. Kenapa? Karena memang manusia itu sabar harus terus belajar. Makanya kata guru kami ketika kami ngaji kitab tafsir Jalalain bersama guru kami Kiai Haji Ahmad Bahauddin, beliau bilang apa? Sabar itu belajarnya setiap hari dan setiap saat. Makanya kalau ada orang bilang, Ustadz sabar itu ada batasnya. Maka guru-guru kami bilang apa? Sabar itu tidak ada batasnya. Kenapa? Kapan sabar itu berakhir? Kalau ajal kita udah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu mudah-mudahan
asbab dari pengajian pada siang hari ini Allah selalu memberikan kita kesabaran sehingga insya Allah kita menjadi hamba-hambanya Allah yang dijadikan hambanya yang muttaqin, sabirin, insya Allah diakhiri dengan faizin, kemenangan di dunia maupun akhirat. Amin ya robbal Alamin. Bu, Ya. Bu, Ya. Pak. Oh, bapaknya hidup masih ini ya. Ya begitu kira-kira. Bapaknya dia sekarang. Ya. Emang kalau kata bahasa orang Betawi urusan ngaji getolan mama sama bapak-bapak. Iya. Makanya lihat Bang, Masya Allah bajunya cakep-cakep. Cakep ya Allah. Bapak-bapak boro-boro ngaji mikirin baju. Kadang baju hari ini besok dipakai lagi. Makanya kalau ibu-ibu ngaji yang dicari siapa? Ustadznya. Betul nggak kira-kira? Betul. Oh kalau bapak-bapak ngaji yang dicari 2 T. Apa itu? Yang pertama T tiang, yang kedua tembok. Nyender itu. Aduh, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terus kita belajar sabar. Ingat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang ngajarin kita sabar bukan Ustadz, bukan siapa-siapa, tapi Rasulullah. Gitu kira-kira. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Ustadz, kau belajar dari kisah Rasulullah SAW di Taif itu kan Rasulullah itu dilemparin ya, dipakai batu sampai berdarah-darah. Tapi ada satu kehebatan kemuliaan akhlak Rasulullah pada saat malaikat di gunung-gunung itu mau membalikan gunung kepada mereka, Rasulullah bilang jangan, bahkan berdoa kebaikan untuk orang yang jahatin. Kita bisa nggak tuh doain kebaikan sama yang jahatin kita? Romannya rada susah ya. Tapi insya Allah kalau kita mau belajar, insya Allah bisa. Bener gak kira-kira? Betul. Nah, gitu Oke. Bang David. Baik, silakan ibu-ibu ada yang mau bertanya? Silakan langsung ibu bertanya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liliati dari Bu, Mas maaf siapa namanya? Liliati Liliati. Ya. Ya, terus. dari Masjid Taklim Nurul Huda. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana cara menanamkan rasa sabar seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat kita dijolimi sama orang lain. Gimana caranya Pak Ustadz? Siap. Ya udah, caranya satu, banyakin latihan. Berarti latihan dicaci, latihan dimaki. Pas lagi habis dicaci, senyum. Sabar, senyum. Kan saya bilang tadi, dicaci sekali, sabar, senyum. Dicaci 2 kali, sabar, Senyum. Dicaci 3 kali, sabar, Sabar, senyum. Kelima kali, sabar, kasih bunga sama pot-potnya. Tapi bukan itu Bu. Nah makanya saya ngambil Bu siapa tadi namanya? Liliati. Bu Lili. Ada satu kitab Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti. Itu lengkap dijelaskan sikap Rasulullah terhadap para orang-orang yang menzoliminya. Maka kalau kita mau belajar cerita tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, memang latihannya Rasul setiap hari. Karena kan Rasul perjalanan hidupnya setiap hari ketemu sama orang kafir Quraisy. Betul apa betul? Beliau dihina, dicaci sama kaum kafir Quraisy yang sebelah sini, sabar. Besok dihina lagi, dicaci lagi, sabar. Emang modelnya kan Quraisy begitu modelnya. Besok lagi dicaci sama Quraisy yang lainnya. Apa kata Rasul? Iya, emang orang Quraisy kan begitu modelnya. Sama kita begitu, misalkan maaf diuji oleh Allah Subhanahu wa taala lewat tetangga. Makanya maaf Bu, ujian sabar itu kan datangnya dari arah mana aja. Ada yang diuji oleh Allah kesabarannya lewat anaknya. Ada nggak kira-kira? Ada. Emaknya rajin ngaji, bocahnya buru-buru kenal ngaji. Suruh baca Al-Kafirun wala ana wala antum wala antum wala ana wala dolin. Amin. Padahal mamanya rajin banget ngaji lah, anak suruh wailulikul apa itu kuli ayu wal kafirun wala ana wala antum wala antum wala ana wala dolin. Amin. Kan ada yang diuji oleh anaknya, ada yang diuji oleh suaminya, ada yang diuji oleh saudaranya. Maaf, kadang-kadang ada saudara rasa orang jauh, tapi ada orang jauh rasa saudara. Yeah. Nah, itu kan ujian kesabaran buat kita. Punya tetangga, apalagi maaf, kalau dalam kitab itu dikatakan al-insanu madaniyun bitabai. Orang itu kan pasti akan berhubungan dengan orang yang lainnya. Apalagi tetangga kita nggak tahu dia orangnya bagaimana. Kadang ada yang baik, ada yang kagak baik pisan.
Ada yang tetangga kadang-kadang bikin itu sayur sop baunya sampai rumah kita dibawain kita sepanci. Ada juga yang maaf kadang-kadang Bang David itu tetangga bikin jengkol sampai senapan buru-buru kita dibagi. Ada nggak yang modelnya begitu? Iya. Itu kan namanya apa? Ujian sabar. Karena apa? Sabar itu ujiannya, latihannya setiap hari. Dan dari manapun arahnya tetap yaitu latihan kita untuk terus sabar apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Ya Bu? Bu? Bu Leli? Oke sip. Jadi latihannya tiap. Laki ngomel sabar. Laki bawa duitnya dikit sabar. Anak bader sabar. Tetangga ngomongin kita terus sabar. Tapi insya Allah barokah sabar itu pahalanya nanti di mana? Kalau nggak dapat di dunia, mudah-mudahan Allah berikan kita di akhirat. Amin. Ya Robbal Alamin. Begitu kira-kira. Tadi bapaknya di atas nyeletuk. Winnie ngomel, sabar. Udah takdir sebagai laki-laki ya Pak ya. Iya. Makanya kan mohon maaf Bang David kalau ada suami maaf bininya ngomel mulu emang udah derita kita. Nah sekarang pertanyaannya kita punya bini cerewet maaf dulu kan yang milih bini kita siapa? Ya kita. Ya udah kalau kata ayat Quran la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum Inna adzabil syadid. punya bini ngomel sabar. Siapa tahu barokahnya sabar di tambah. Ya. Udah. Makasih banyak Ustaz. Makasih banyak Ustaz. Sama-sama. Ibu, terima kasih pertanyaan sudah terjawab ya. Maaf ya Bu Guyon ya Bapak. Terima kasih. Dan kita habis ini akan belajar baca Quran sama-sama ya. Dengan guru kita Kiai Munawir Ngacir. Kiai Munawir Ngacir. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. صلى الله ربنا